Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan sebuah video hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai fikih keluarga. Dengan saya Anjarwati dan teman saya Bimantara Yoga. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yuk, langsung saja simak pembahasannya ya teman-teman. Baiklah, dalam materi kali ini kita akan membahas 5 poin pembahasan. Apa saja sih? Yang pertama, mengenai pengertian fikih secara bahasa dan istilah. Yang kedua, pengertian syariah secara bahasa dan istilah. Yang ketiga, perbedaan fikih dan syariah. Yang keempat, arti, tujuan, dan hikmah keluarga. Dan yang kelima adalah pengertian dan ruang lingkup kajian fikih keluarga. A. Pengertian fikih. Secara bahasa, fikih berarti al-ilm yang artinya ilmu atau al-faham yang artinya paham atau pemahaman. Bisa juga fikih diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih berarti ilmu-ilmu yang mengatur tentang hukum-hukum syara' yang praktis dan diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci. B. Pengertian syariah. Secara bahasa, kata syariah berasal dari kata syara'a yang menurut Ar-Razi artinya adalah menempuh, menunjukkan jalan, ataupun menjelaskan. Sedangkan menurut Al-Jurjani syariah, kata ini berarti mazhab dan thariqah mustaqim atau jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini teman-teman maksudnya adalah jalan yang benar yang kita ikuti sebagai pemeluk agama Islam. Sedangkan secara istilah, kata syariah artinya adalah suatu ajaran yang mengatur tentang perilaku seorang pemeluk agama Islam. Yang ketiga, atau C, perbedaan fikih dan syariah. Dalam perbedaan fikih dan syariah ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek teman-teman, antara lain ruang lingkup, sifat kebenaran, substansi ajaran, keberadaan, dan kesatuan dan keragaman. Oke, kita mulai dari ruang lingkupnya ya. Berdasarkan ruang lingkupnya, syariah mencakup luas, mencakup semua ajaran Islam. Sedangkan fikih itu sempit, merupakan bagian dari syariah. Berdasarkan sifat kebenarannya, syariah itu mutlak dan absolut karena bersumber dari wahyu. Sedangkan fikih lebih relatif karena merupakan produk akal mujtahid. Berdasarkan substansi ajarannya, syariah itu fundamental dan menetapkan pokok-pokok ajaran Islam. Sedangkan fikih itu instrumental, merupakan rincian atau penjelasan dari ajaran pokok. Berdasarkan aspek keberadaan tersebut, syariah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan aspek kesatuan dan keragaman, syariah berdasarkan aspek ini adalah hanya satu dan merupakan kesatuan, sedangkan fikih itu beragam dan terdapat banyak pendapat. D. Arti, tujuan, dan hikmah keluarga. Arti keluarga menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Menurut ajaran Islam, dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksud anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Tujuan keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga adalah salah satu dari 5 tujuan syariah Islam yang jamak, disebut dengan maqasid asy-syariah, bagaimana telah dirumuskan oleh Asy-Syatibi dengan tujuan menjaga 5 hal daruriyah al-ham, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal. Tujuan itu dapat dirincikan menjadi 1.
keluarga dapat menenteramkan jiwa. 2. Keluarga dapat menghindarkan perbuatan maksiat. 3. Dengan keluarga, manusia dapat mempermudah dalam pengumpulan harta. 4. Pernikahan yang menciptakan sebuah keluarga dilakukan untuk mendapat keturunan yang sah. 5. Pernikahan menciptakan sebuah keluarga merupakan ibadah. Hikmah keluarga. 1. Cara yang baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. 2. Sebagai sarana menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. 3. Memupuk rasa tanggung jawab antara suami dan istri. 4. Memperkuat silaturahmi dan menambah keluarga baru. Pengertian dan ruang lingkup kajian fikih keluarga. Pengertian fikih keluarga. Fikih keluarga adalah fikih yang membahas dan mengatur tentang segala aspek dalam keluarga. Fikih keluarga juga dapat diartikan sebagai hukum keluarga. Menurut Abdul Wahab Khalaf, hukum keluarga atau al-ahwal asyayisyah adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Jadi, hukum keluarga ini bertujuan untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga yang lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan keluarganya, dari mulai perkawinan sampai pada pembagian pewarisan. Para ulama Syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai hukum munakahat yang dibagi ke dalam beberapa persoalan, yaitu ibadah, muamalah, hibah. Ruang lingkup kajian fikih keluarga. Berikut adalah kesimpulan ruang lingkup dari hukum atau fikih keluarga dari berbagai pendapat fuqaha di atas. 1. Perkawinan yang meliputi peminangan, syarat dan rukun nikah termasuk pula mahar, mahram, kafa'ah, kalimatul ars, dan status nikah, sah atau tidaknya perkawinan tersebut. 2. Kehidupan rumah tangga yang meliputi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, poligami, dan nafkah, nikah siri. 3. Perceraian yang meliputi konflik antara suami dan istri, misyus, sikok, hakaman, talak, hak suami, dan huluk hak istri. Selain itu, idah dan rujuk juga termasuk ke dalam pembahasan ini. Hadlonah atau pengasuhan dan pemeliharaan anak, nasab, dan rodoah. 5. Tentang warisan yang meliputi waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain. Baiklah teman-teman, di dalam fikih keluarga terdapat ruang lingkup kajiannya mulai dari pernikahan sampai pada pembagian pewarisan. Jadi, pembahasan fikih keluarga itu lebih luas, tidak hanya terbatas pada aturan atau hukum tentang hubungan suami istri, namun juga mengatur hubungan dengan seluruh anggota keluarganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyajian materi maupun mempresentasikannya. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.